Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes, Indonesia Jaya. Yeay. Halo sobat pencinta catur Indonesia, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya. Teman-teman, kembali lagi RL Chess akan menyajikan analisa dari game tadi malam babak 5 turnamen kandidat FIDE 2022. Ya, turnamen ini untuk mencari calon penantang juara dunia. Ya, kita tahu bahwa juara dunianya saat ini Magnus Carlsen. Nah, kira-kira siapa nih teman-teman yang akan menjadi penantang Magnus Carlsen dalam perebutan titel juara dunia? Nah, tadi malam babak 5 menyajikan permainan yang cukup seru dan dari hasil semuanya ya berakhir dengan remis. Tapi ada satu partai yang menarik untuk kita bahas. Di partai yang mempertemukan pecatur kuat dari Amerika Serikat, Hikaru Nakamura, teman-teman. Check, take, and checkmate yang terkenal dengan jargon seperti itu. Berhadapan dengan Janne Nepomniachtchi yang lagi on fire nih, memimpin klasemen sampai selesainya babak keempat. Sendirian di puncak klasemen dengan 3 poin. Nah, langsung saja kita bahas, teman-teman. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Hikaru Nakamura memegang bola putih memulai langkah dengan pilihan E2 E4. Janne Nepomniachtchi menjawab dengan E5. Kemudian Hikaru Nakamura kuda ke petak F3, Janne Nepomniachtchi kuda ke petak F6. Ya, teman-teman pasti banyak yang sudah mengetahui ya. Saya rasa ini pembukaan Petrov Defense, teman-teman, atau pembukaan yang dikenal juga dengan nama Russian Game. Nah, pembukaan ini zaman dahulunya terkenal dengan ciri khas karakteristik yang sulit untuk ditembus pemain putih, tapi juga tidak mudah untuk menang. Ya, dengan kata lain, pembukaan ini kebanyakan hasilnya adalah remis apabila dimainkan. Nah, dari pilihan Petrov Defense ini, apakah Janne Nepomniachtchi ingin mencari remis dengan memegang buah hitam di babak kelima? Ini indikator awalnya, teman-teman, dengan pilihan kuda ke petak F6. Lalu bagaimana Hikaru Nakamura merespon ini? Ya, dia kuda makan pion petak E5. Ya. Kemudian hitam D6 dan kuda F3. Ya, perlu diketahui ya, teman-teman, mungkin yang belum tahu apa sih trap apabila hitam langsung makan pion E4, ya maka putih akan menteri ke petak E2. Apabila kuda ke petak F6, maka akan ada kuda C6. Nah, mungkin banyak yang komen, lah bang itu mah gue udah tahu ya. Tapi ini untuk para pencinta catur yang belum tahu nih pembukaan catur Petrov Defense. Ini hukumannya teman-teman. Itulah mengapa hitam harus menjalankan D6 terlebih dahulu. Putih kuda F3, hitam kuda makan pion E4. Guys, langkah berikutnya ya, yang paling banyak dimainkan oleh putih kalau kalian jadi pemain berhadapan dengan pembukaan Petrov adalah langkah D4, paling banyak dipilih oleh seluruh pemain dunia. Kemudian kuda C3 sebagai pilihan yang kedua, dan yang ketiga adalah menteri ke petak E2. Nah, tinggal pilihannya kalian mau bermain dengan pilihan mana nih. Kalau kalian pilih dengan D4 berarti ini sama dengan yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura. Ini variasi klasikal yang paling banyak dimainkan. Kalau kalian pilih kuda ke petak C3, maka ini variasi Nimzowitsch attack. Ya, memaksa pertukaran kuda. Apabila direspon dengan kuda makan kuda, maka putih akan pion D makan C3. Nah, bagaimana setup yang baik untuk pemain putih adalah dengan gajah ke petak F4, menteri ke petak D2, kemudian rokade panjang. Dan kemudian H3, G4, dan menyerang dari sayap raja, guys. Gajahnya akan diplot ke petak D3 atau C4. Nah, ini tips yang mahal sekali, teman-teman. Nah, bagaimana hitam respon ini? Biasanya hitam akan juga memilih rokade panjang, bisa dengan gajah ke petak E6, kuda C6, menteri D7, dan rokade panjang. Nah, itu kira-kira teman-teman. Nah, tapi Hikaru Nakamura tidak memilih kuda C3, dia pilih classical attack dengan D4. Janne Nepomniachtchi merespon dengan sesuai dengan teori D5. Langkah D5 yang paling banyak dipilih, yang kedua adalah gajah E7. Apa tujuannya langkah D5? Ya, tujuannya adalah untuk memperkuat kuda di petak E4 dan mengaktifkan gajah gelap, teman-teman.
Putih merespon gajah D3, ini masih pilihan terbaik dari teori. Kemudian hitam kuda C6, ini pilihan yang paling banyak dipilih. Selain kuda C6, hitam bisa merespon dengan gajah ke petak E7. Ya, tapi sini Yan Nepomniachtchi juga menunjukkan kalau dia juga tahu dan persiapan untuk melawan Hikaru Nakamura. Kuda C6, Hikaru rokade pendek, hitam gajah E7. Nah, teman-teman, biasanya pembukaan itu bisa sampai 12 langkah ya, bahkan 15 langkah. Nah, tergantung persiapan dari para pemain nih. Biasanya pemain dunia itu terkenal dengan 12 langkah awal yang sesuai dengan teori. Gajah E7, kemudian putih C4, coba mengganggu pion D5, hitam kuda B4. Kemudian putih ya menolak ya untuk kehilangan gajah terang ya dengan gajah E2. Jangan sampai gajah kalian hilang karena itu tidak akan memberikan damage yang bagus untuk pemain putih, guys. Hitam rokade pendek, putih kuda C3. Lagi ya, tujuannya adalah untuk mengganggu kuda di petak E4 supaya segera hilang di petak E4 ini. Hitam menguatkan dengan gajah F5, putih A3. Kuda makan kuda C3, pion B makan C3, kemudian hitam kuda C6. Putih benteng E1, hitam benteng E8. Nah, kemudian langkah menarik di langkah ke-14, dapatkah kalian duga apa yang akan dimainkan Hikaru Nakamura dalam posisi ini, teman-teman? Yes, Hikaru Nakamura bermain dengan benteng ke petak A2. Boom! Mungkin sulit dipahami teman-teman untuk di level kita ya, di level saya sebagai FIDE Master, ini mungkin sulit untuk mengetahui apa idenya ya, tapi yang terlihat dengan ide benteng A2 ini adalah untuk memindahkan benteng ke petak B2 ya, karena dia nggak bisa benteng B1 karena ada gajah dari petak F5 ini ya, dan sewaktu-waktu juga bisa langsung menyusun ke petak E2 atau D2. Hitam merespon dengan gajah F8, putih pion C makan D5, menteri makan D5, dan C4. Hitam menteri M4, putih gajah F1, ancam menteri. Taktis menteri ke petak G4, dan putih H3. Ya, mengapa hitam tidak menteri ke petak B1? Ini juga perlu dibahas. Ya, maka putih akan cukup senang dengan pilihan benteng A ke petak benteng makan benteng E8 saja dulu. Kemudian benteng E8, dan putih akan bisa setup benteng B2, ancam menteri, dan mendapatkan pion B7. Ya, itulah mengapa Yan Nepomniachtchi menteri ke petak G4, guys. Hikaru membuka loop dan mengancam menteri dengan H3. Hitam benteng makan benteng E1, menteri E1, dan menteri ke petak E4. Sobat pencinta catur yang sedang menyaksikan saat ini sudah ke 19 langkah. Kalau kalian jadi pemain putih dan kalian lihat evolution bar-nya meningkat, apa langkah yang tepat untuk merespon menteri E4 ini, guys? Coba pause videonya dan tulis analisa kalian di kolom komentar, teman-teman. Terima kasih buat yang udah komen dan berani menganalisa. Nah, putih memainkan benteng ke petak E2. Boom! Ini merupakan langkah yang paling tepat. Jangan kalian tukar menteri kalian dengan menteri makan menteri, karena ini akan menguntungkan hitam. Dan hitam akan mengambil inisiatif terangan dengan mengganggu pion di petak D4 ini. Ya, apabila gajah ke petak E3, maka hitam akan gajah makan F3, pion G makan F3, dan akan ada benteng D8. Ya, apabila D5, maka hitam memainkan benteng E2. Ya, kemudian hitam merespon dengan menteri ke petak D3. Kemudian putih benteng ke petak B2, hitam menteri kembali lagi ke petak E4, benteng E2, 2 kali langkah yang sama dilakukan kedua pemain, dan berikutnya Hikaru Nakamura memilih langkah berbeda dengan benteng E3. Ya, kemudian ya dalam posisi ini ya dikatakan bahwa pemain putih unggul cukup besar dengan margin evaluasi yang cukup besar dengan di atas 2 nih. Ini udah cukup tinggi banget. 1 aja tuh udah tinggi banget. Benteng E3 hitam menteri B1. Hikaru Nakamura coba push. Tapi time pressure juga sudah terlihat ya teman-teman. Perbedaan waktu kembali lagi Yan Nepomniachtchi menekan lawannya nih.
Kemarin Alireza jadi korban dengan waktu yang sedikit dan blunder. Kali ini Hikaru Nakamura juga dibuat memiliki waktu yang lebih sedikit. Menteri B1, Hikaru Nakamura D5. Kemudian Ian Nepomniachtchi kuda ke petak E7. Ya. Nah, disinilah berikutnya teman-teman menjadi momen krusial. Karena kalau Hikaru Nakamura pilihannya tepat, maka bisa dikatakan ya belum menang, tapi posisinya lebih unggul lagi teman-teman. Nah, pilihan dari Hikaru Nakamura, dia tidak tepat memilih kuda D2. Setelah press conference, setelah pertandingan selesai, dia baru menyadari bahwa pilihan kuda D2 ini bukan hal yang baik, bukan langkah yang baik. Ya, yang lebih tepat adalah kuda ke petak D4 teman-teman. Mengancam gajah di sini dengan ide benteng ke petak B3 juga. Apabila gajah ke petak G6, maka putih bisa mainkan langkah benteng ke petak B3. Apabila menteri ke petak E1, maka bisa memainkan langkah menteri D2. Ya, coba mengurung menteri di petak A1 ini. Nah, ini lebih baik teman-teman ketimbang langkah dari Hikaru Nakamura dengan memilih kuda ke petak D2. Pilihan Hikaru Nakamura dengan memilih kuda D2 ini tidak tepat teman-teman, karena membuat Ian Nepomniachtchi berhasil keluar menterinya dengan menteri A1, kemudian kuda B3 dan menteri ke petak F6. Jadi aman, dan sekarang kudanya akan manuver dengan kuda ke petak G6 teman-teman. Jadi kesalahan dilakukan oleh Hikaru Nakamura dengan pemilihan menempatkan kuda di petak D4 atau D2 saja, itu sangat berpengaruh dengan hasil pertandingan teman-teman, luar biasa sekali. Ya, tapi Hikaru Nakamura melanjutkan dengan gajah D2, kemudian hitam kuda G6, putih kuda A5, hitam B6. Kuda masuk ke petak C6, hitam gajah D7. Putih gajah C3, hitam menteri D6. Ancam pion A3, Hikaru Nakamura gajah B4. Ian Nepomniachtchi menteri ke petak F6 dan kemudian terjadi 3 langkah bolak-balik. Hikaru Nakamura tidak ingin melanjutkan lagi teman-teman, dan Ian Nepomniachtchi pun begitu. Karena dia tidak melakukan perubahan ketika putih mengancam gajah B4. Mengapa dia tidak masuk ke menteri ke petak F4? Maka ini sebuah kesalahan teman-teman. Karena putih, pion G3, apabila menteri ke petak F6, maka putih akan melanjutkan. Ya, yang pasti jadi ada senjata lagi nih buat putih. Apabila balik lagi. Inilah yang terjadi di game babak kelima, tapi partai ini cukup seru teman-teman. Dan dengan hasil ini yang beruntung adalah Ian Nepomniachtchi, karena dari 2 babak dia mengumpulkan 1,5 poin. Memegang buah hitam hari ini, dia mengamankan dengan hasil remis, dan malam nanti jam 19.45 waktu Indonesia Barat dia akan kembali memegang buah putih. Berkat hasil ini dan partai lain juga berakhir remis, Ian Nepomniachtchi masih memimpin klasemen sampai selesainya babak kelima dengan 3,5 poin. Sementara Hikaru Nakamura berada di tempat ketiga teman-teman dengan 2,5 poin. Inilah yang terjadi teman-teman. Apakah mulai ada tanda-tanda kalian yakin bahwa Ian Nepomniachtchi mampu menyamakan rekor legenda catur Vasilis Smyslov yang memenangkan turnamen kandidat 2 kali secara berturut-turut? Coba komen. Dan bagaimana menurut kalian? Siapa yang akan jadi juara turnamen kandidat nih teman-teman? Apakah kalian masih yakin Hikaru Nakamura akan menyengat di babak-babak berikutnya? Jangan lupa teman-teman, aku butuh bantuan kalian untuk like, share, komen, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasi. Buat teman-teman yang nanyakan, bertanya ya, kenapa RL Chess tidak live? Ya, karena aku live di akun Chesscom Indonesia teman-teman, bersama dengan Chelsea Monica. Jadi kalian wajib saksikan jam 19.45. Kita nonton di sana ya. Kalian bisa menyaksikan analisa-analisa dari RL Chess di sana. Support Catur Indonesia supaya komunitas Catur Indonesia lebih maju dan Catur Indonesia makin dikenal dunia, teman-teman. Saya percaya kalian, berkat support kalian juga, Catur Indonesia bisa lebih maju lagi. Dukung terus Percatur Indonesia, Catur Yes Indonesia, Jaya Bosku. Maju terus untuk Catur Indonesia. Catur Yes Indonesia, Jaya. Yeay.